kehilangan ya. Kayak I think 2020 itu banyak banget teman-teman yang ngerasa kehilangan juga gitu. Para tetangga kita yang sekarang lagi nonton pun juga merasa kehilangan. Menurut lu sendiri gitu ya, kenapa sih Tuhan itu mengizinkan kehilangan-kehilangan ini di dalam hidup kita? Wow. Lu soalnya udah ngerasain yang sangat besar-besar ya gitu. Dan gue pengen tahu sih ketika lu ngeproses, ngobrol sama Tuhan juga. Why did he allow Glenn, mentor yang sangat terpenting buat lu juga. Bokap lu sendiri, mentor yang lebih penting lagi buat lu juga. Itu pada tahun yang bersamaan mereka pergi gitu. Ya kalau gue bukannya trying to be religious atau berusaha jadi teolog, enggak ya. Tapi kan menurut gue, there's such thing, kita punya free will sebagai manusia. Tapi Tuhan juga punya kedaulatan. Oke. So anything that happens in his time itu purely kedaulatannya dia, itu haknya dia. Gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai manusia menurut gua nggak punya hak untuk melarang-larang dia, ya dia Tuhan gitu, itu kedaulatannya dia in a way. Tapi kedua, gue selalu punya sudut pandang gini, Tuhan itu memberi semua yang baik. Semua pemberian yang baik datangnya dari Tuhan. Yang tidak baik bukan datang dari Tuhan. Again, kalau gue boleh kutip scripture kan dibilang pencuri datang hanya untuk membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup. So udah jelas yang ngambil tuh siapa gitu. Jadi ketika ada kematian, ada kehilangan, buat gue bisa melihat bahwa ini bukan Tuhan gak sayang sama gue gitu. Lalu kayak, ya kan kita banyak banget kehilangan ya. Kayak kemarin baru-baru ini Radit juga. Waktu Radit pergi juga gue kayak, what? Gue masih ngobrol sama dia, gue masih chat segala macam. Tapi ya udah gitu. Menurut gue kayak, ya tugasnya dia udah selesai. Tugasnya mereka ini udah selesai gitu. Mereka udah selesai menjalankan yang terbaik, pertandingan yang baik udah mereka selesaiin di bumi. It's time for them to go gitu. Jadi buat gue gak pernah allow myself buat mikir bahwa ini kenapa sih Tuhan gitu. Buat gue enggak sih, karena hidup ini berjalan sudah dengan course-nya sendiri gitu. Dia udah ada timeline-nya sendiri dan memang terjadi seperti itu. Kita bisa terima itu dengan lapang dada in a way. Lalu gue ngerasa gini, yang paling bahaya adalah kalau kita memberhalakan seseorang gak sih? In a way lo memberhalakan dia gitu. Bahkan orang tua lu sendiri misalnya. Bahkan orang tua kita sendiri. Gue tergila-gila sama bokap gue ngefans, begitu dia gak ada kayak semuanya berantakan. Padahal kan ya kayak gue lagu-lagu rohani favorit gue Crisis Enough. Tapi gue sering tanya sama diri gue sendiri, bener gak sih? Is it true gitu? Waktu lo masih ada makanan di meja, masih ada mobil, masih ada rumah, lo bisa bilang crisis enough. Tapi bener-bener lo gak punya apa-apa, bener gak crisis enough? So kalau gue boleh ganti kata-katanya, kalau memang lo bilang Tuhan itu cukup, beneran gak lo bisa ngomong Tuhan itu cukup? When everything is taken away from you and it's only you and God, is it enough? Karena pada akhirnya Tuhan sebenarnya gak akan ngambil semuanya juga. Betul. Dia udah punya semuanya. Betul. Gitu. Tapi yang dia pengen punya hati lo. Yes.